Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Dusun Karangjati terletak di kaki Gunung Muria, terselubung kabut tebal yang nyaris tak pernah menghilang sejak pagi hingga malam. Di dusun kecil itu, hanya ada satu warung yang tetap buka hingga larut malam, warung Pak Sholeh. Bangunannya sederhana, berdinding papan tua yang sudah kusam, diterangi satu lampu pijar kekuningan yang menggantung di atas pintu. Namun entah mengapa, warung itu selalu ramai. Penduduk setempat bersumpah mie rebus buatan Pak Sholeh adalah yang terenak di dunia, meski tak seorang pun tahu bahan apa yang dipakainya. Aji, seorang mahasiswa antropologi dari Semarang, datang ke Karangjati untuk meneliti kebudayaan lokal dan cerita rakyat setempat. Ia menyewa kamar di rumah Bu Lastri, janda tua yang hidup sendiri. Malam pertamanya di desa itu terasa biasa, hingga ia mencium aroma aneh dari luar jendela. Seperti bau daging terbakar bercampur bunga melati. Rasa penasaran membawanya menyusuri jalan berbatu menuju pusat dusun, di mana ia melihat warung Pak Sholeh untuk pertama kalinya. Di dalam warung, para pelanggan duduk dengan mata kosong, nyaris tak bicara. Pak Sholeh sendiri, lelaki tua dengan sorot mata tajam dan tubuh bungkuk, menyajikan mangkuk demi mangkuk mie dengan gerakan lambat tapi pasti. Saat Aji masuk, suasana hening sejenak. Semua mata tertuju padanya. "Ada yang bisa saya bantu, Nak?" tanya Pak Sholeh dengan suara serak, nyaris seperti bisikan. Aji mengangguk pelan. "Saya mau coba mie-nya, Pak." Pak Sholeh tersenyum tipis, namun matanya tak berubah. Tanpa berkata-kata lagi, ia masuk ke dapur di belakang. Sesaat kemudian, terdengar suara pisau memotong, denting panci, dan suara seperti rintihan tertahan. Aji merinding. Ia menoleh ke pelanggan lain. Mereka semua makan dengan lahap, namun wajah mereka tetap dingin. Tak ada ekspresi, tak ada suara. Hanya suara sendok dan garpu menyentuh mangkuk. Aji merasa seolah ia berada di tengah ritual diam yang tak ia mengerti. Ketika mie-nya datang, aroma itu kembali muncul. Kali ini lebih kuat. Aji menelan ludah. Kuahnya tampak lebih kental dari biasanya. Ia mengambil sumpit, mencoba menyendok sedikit. Namun sebelum menyentuh mulutnya, ia melihat sesuatu menyembul dari kuah, sehelai kuku manusia. Aji terlonjak dari kursinya. Mangkuk di depannya berguncang dan kuahnya tumpah ke meja. Kuku itu masih mengambang, putih pucat dengan noda merah kehitaman di pangkalnya. Ia menahan rasa mual yang tiba-tiba menyerang dan melirik ke arah Pak Sholeh, yang hanya berdiri di balik meja, menatapnya dengan senyum dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Kenapa, Nak? Tak suka mie saya?" tanyanya pelan. Aji berdiri dengan kaku, berusaha menjaga ketenangannya. "Maaf, Pak. Saya baru ingat harus kembali. Ada pekerjaan." Tanpa menunggu jawaban, ia keluar dari warung. Begitu berada di luar, ia berlari. Jalan setapak yang gelap dan licin membuatnya hampir terjatuh beberapa kali. Di kejauhan, warung itu masih tampak bercahaya, seperti mercusuar di tengah kabut. Tapi bagi Aji, cahaya itu kini menyeramkan, bukan menenangkan. Kembali di kamar Bu Lastri, Aji gemetar. Ia membasuh wajahnya dan duduk sambil menarik napas panjang. Pikirannya kacau. Apakah yang ia lihat sungguh kuku manusia? Atau hanya halusinasi karena lelah? Tapi suara aneh dari dapur, bau daging terbakar, dan ekspresi pelanggan itu semuanya terasa nyata. Paginya, Aji mencoba mencari jawaban. Ia mulai dengan bertanya kepada Bu Lastri saat sarapan. "Bu, warung Pak Sholeh itu sudah lama ya di sini?" Bu Lastri mendadak terdiam. Tangan tuanya berhenti mengaduk teh. "Sudah. Sejak sebelum saya menikah," jawabnya lirih. "Tapi jangan terlalu sering ke sana, Nak. Malam-malam di dusun ini ada aturan tak tertulis." "Seperti apa maksudnya, Bu?" "Kalau lampu di warung sudah redup, jangan masuk. Dan kalau kau dengar suara seseorang menangis dari dapurnya, tutup telingamu dan pulang." Aji menatap Bu Lastri,
bingung dan semakin penasaran. Ia kemudian mendatangi kepala dusun, Pak Dirjo, seorang lelaki tua berpeci hitam dengan pandangan penuh rahasia. "Warung itu bukan sekadar warung, Nak," kata Pak Dirjo saat Aji bertanya. "Itu tempat perjanjian lama." "Perjanjian?" tanya Aji bingung. Pak Dirjo hanya mengangguk. Setiap beberapa tahun, selalu ada orang luar yang hilang. Sejak Pak Sholeh membuka warung, tak pernah ada yang tahu kemana mereka pergi. Dan anehnya, mie-nya makin enak setiap kali itu terjadi. Aji merasa perutnya melilit. "Lalu, kenapa warga tetap makan di sana?" Pak Dirjo menatap Aji dengan mata berkaca. "Karena kami tak punya pilihan." Malam ketiga, Aji tak bisa tidur. Kata-kata Pak Dirjo terngiang di kepalanya. Itu tempat perjanjian lama. Perjanjian dengan siapa? Untuk apa? Dan siapa yang hilang? Ia membuka catatan lapangan yang sudah ia tulis. Ada setidaknya 2 kasus warga pendatang yang tak pernah kembali dari Karangjati, berdasarkan arsip koran daerah. Tapi polisi tak pernah menyelidikinya serius. Alasan resminya selalu, tersesat di hutan, atau kembali diam-diam. Pukul 11 malam, Aji nekat kembali ke warung Pak Sholeh. Kabut begitu tebal, lampu jalan redup. Saat ia tiba, warung tampak sepi. Tapi lampunya masih menyala, meski berkedip seperti hampir padam. Ia menelan ludah, mendorong pintu warung perlahan. Tidak ada pelanggan. Hanya Pak Sholeh yang duduk menghadap dinding, punggungnya membungkuk seperti biasa. Aji melangkah pelan. "Pak Sholeh." Pak Sholeh tak menjawab. Aji maju sedikit lagi. Di atas meja ada panci besar, tertutup kain lusuh. Bau menyengat langsung menusuk hidungnya, campuran amis, melati, dan bau besi tua. Ia menyingkap kain itu sedikit. Terlihat potongan daging mentah dengan urat-urat yang masih menempel. Tiba-tiba, Pak Sholeh berbicara tanpa menoleh. Suaranya serak seperti bisikan roh. "Jangan buka, Nak. Itu bukan untukmu." Aji menahan napas. "Saya hanya ingin tahu, apa sebenarnya yang Bapak masak?" Pak Sholeh berdiri perlahan, lalu berbalik. Matanya merah, penuh urat. Senyumannya lebar, terlalu lebar untuk wajah manusia. Makanan untuk yang lapar. Dan yang lapar bukan cuma manusia. Aji mundur. Tapi sebelum ia sempat keluar, sesuatu dari belakang menyeretnya. Tangan kurus pucat mencengkeram kakinya dari bawah lantai. Ia menjerit, menarik tubuhnya sambil meraih kursi dan memukul makhluk itu. Pak Sholeh tertawa keras. Suara tawanya bergema seperti dari lorong panjang. Aji berhasil melepaskan diri dan menendang pintu dapur. Terkunci. Namun di dinding sebelahnya, ia melihat jendela kecil terbuka. Dengan cepat, ia memanjat dan masuk, tak peduli bau menyengat dari dalam. Di dapur itu, kengerian sejati menunggunya. Di langit-langit, tergantung beberapa benda seperti karung goni. Tapi saat Aji mendekat, ia menyadari itu bukan karung, melainkan mayat manusia yang dikuliti, tergantung seperti daging di tukang jagal. Ia hampir muntah. Di sudut ruangan, ada meja ukir tua dengan simbol aneh. Di atasnya, foto-foto orang hilang. Termasuk satu wajah yang sangat ia kenal, dirinya sendiri. Aji menatap fotonya sendiri di atas meja ukir itu. Matanya membelalak, jantungnya berdegup keras, peluh dingin membasahi pelipis. Bagaimana mungkin? Siapa yang meletakkannya di sana? Ia belum genap 3 hari di desa ini, tapi foto itu sudah ada, tertata rapi di antara potret orang-orang hilang. Di balik foto itu tertulis, korban ke-99. Suara langkah kaki mendekat. Aji berbalik, dan Pak Sholeh telah berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya tak lagi seperti manusia. Matanya berubah sepenuhnya hitam, kulitnya tampak mengelupas di beberapa bagian, dan mulut itu penuh gigi kecil-kecil yang bergerak. "Kau datang di waktu yang salah, Aji," gumamnya. "Kau terlalu ingin tahu." Aji mundur, mencari jalan keluar.
Tapi jendela tadi telah ditutup dari luar. Pintu dapur terkunci. Ia terjebak. "Siapa kau sebenarnya?" Aji berteriak. Pak Soleh tertawa. Tapi suara itu berubah menjadi jeritan ribuan suara. "Aku penjaga. Aku tukang masak. Aku pengikat perjanjian." Aji mencoba memberanikan diri. Ia meraih obor tua dari dinding dan menyalakannya dengan korek dari sakunya. Dengan cepat, ia menyulut kain-kain yang menutupi meja dan lantai. Api mulai membesar. Pak Soleh menjerit. Jeritan yang tidak berasal dari satu mulut, tapi dari banyak. Dinding mulai retak. Langit-langit berderak. Dari bawah lantai, tangan-tangan pucat kembali merayap. Tapi Aji menghindar dan menghantam jendela dengan bangku kayu. Kaca pecah. Ia meloncat keluar, tubuhnya tergores parah. Tapi ia tak peduli. Ia berlari ke arah hutan. Dari kejauhan, warung itu terbakar. Api menjilat tinggi, membakar semua yang ada di dalamnya. Jeritan-jeritan itu masih terdengar, menggema dalam kabut, seperti nyanyian kematian. Pagi harinya, warga Karangjati berkumpul di puing-puing warung Pak Soleh. Tak ada yang berani mendekat, apalagi memadamkan api semalam. Mereka hanya berdiri diam. Bu Lastri menemukan Aji terbaring pingsan di depan rumahnya, penuh luka bakar dan sobekan. Ia selamat. Tapi sejak hari itu, Aji tak pernah bicara lagi. Tatapannya kosong. Mulutnya hanya bisa menggumamkan satu kata, 99. Warung Pak Soleh tak pernah dibangun kembali. Namun setiap malam Jumat Kliwon, bau mie dan daging terbakar kembali menyeruak dari tanah hangus itu. Dan konon perjanjian belum berakhir. Masih menunggu korban ke-100.